dalam lacinya? Kalau ada silakan dibuang. Sudah bersih semuanya? Sudah? Oke. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau tanya apa kita pelajari kemarin? Tentang Asmaul Husna Al-Alim. Ada masih ingat apa alim itu artinya? Good. Tanda maha mengetahui. Jadi alim kita pelajari minggu kemarin adalah tentang Allah maha mengetahui. Nah, hari ini kita lanjut materi kita, yaitu tentang al-khabir. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ibu mengharapkan setelah mempelajari ini anak-anak ibu bisa mengetahui sifat Allah Al-Khabir itu apa. Kemudian, maha teliti. Kemudian dari Al-Khabir itu anak ibu bisa menggambarkan seperti apa Al-Khabir itu dan membuat nanti seperti apa karya dari Al-Khabir itu sendiri dan juga menerapkannya dalam kehidupan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari tujuan pembelajaran kita hari ini, apa yang Ananda ketahui tentang Al-Khabir itu? Yang tahu? Apa arti Al-Khabir? Nisa, maha teliti. Pintar. Tekan kita ya. Al-Khabir itu artinya maha teliti. Apa contohnya Allah itu maha teliti? Kalau kita dalam kehidupan seperti apa contoh teliti itu? Seperti apa contohnya kita teliti dalam kehidupan ini? Nah, ini pada gambar itu ya. Pernah nggak kita merasa berada di posisi ini? Kalau sedang ujian kita harus belajar. Nah, ketika menjawab pertanyaannya kita harus kita menjawab pertanyaan ke ujian kita harus sama dengan Al-Khabir harus kita harus teliti. Nggak mungkin kita ujian itu jawab sendiri tembak-tembak aja. Ini apa ini nggak mungkin. Kita harus berpikir dan teliti. Nah, sama seperti itu. Sama juga seperti itu. Allah itu maha teliti kepada setiap hamba-hambanya. Nah, dari gambar tadi kita lihat dia sedang ujian, kita belajar. Ketika menjawab pertanyaan itu kita harus teliti. Nah, itu maksudnya Allah itu Al-Khabir. Kalau dalam kehidupan seperti yang kita laksanakan, misalnya kita sedang belajar, menjawab pertanyaan harus teliti. Nah, mengapa kita perlu teliti? Nah, yang ibu contohkan ibunya. Ini garisnya lurus, ibu suruh buat sama nggak bisa. Tapi ketika ibu buat ke depan, ibu buat seperti ini. Sama enggak? Berarti ibu tidak teliti. Karena garis ini lurus, ketika ibu tidak teliti jadinya tidak lurus garisnya juga. Berkelok-kelok garisnya. Berarti ibu kurang teliti. Jadi juga anak ibu, ketika ibu suruh buat yang ini tapi tidak sama yang ibu buatnya. Jadi itulah contohnya kita kurang teliti. Dari garis tersebut kita dapat yang kurang teliti. Tadi garisnya lurus tapi dibuatnya lurusnya bergelombang-gelombang. Berarti itu kurang teliti ya. Nah, dari hal tersebut bagaimana caranya kita untuk bisa teliti dalam kehidupan? Misalnya belajar kita harus teliti bagaimana? Kita harus fokus. Nah, harus konsentrasi dalam belajar agar kita bisa teliti. Nah, itu contoh teliti. Sekarang ibu bagi anak-anak ibu menjadi dua kelompok ya. Nah, ini kelompok satu, ini kelompok dua. Oke. Nah, dari kelompok satu ibu ada ini. Ini apa nih bacaannya? Al-Khabir. Nah, dari ini ibu ingin kalian membuat ini sendiri. Buat di kertas yang lain nanti seperti apa karya anak ibu sebagus mungkin. Ibu kasih satu contohnya ya. Ibu kasih kertasnya satu, silakan disalin dibuat seperti
ini sebagus mungkin. Ada bawa pensilnya? Ada. Bukan. Buat sebagus mungkin kaligrafi alfabet itu. Buat sebagus mungkin. Besar ya, jangan terlalu kecil. Seperti kalian sedang melukis nama Asmaul Husna. Kasih waktu silakan ya. Buat agak besar-besar dan rapi. Kaligrafinya tuh sebagus mungkin tentang alfabet. Anda presentasikan di depan tentang alfabet. Silakan masing-masing kelompok presentasikan ke depan. Siapa dulu mau ke depan? Bisa. Yuk, tunjukkan dan bacakan hasil kaligrafi yang kalian ketahui tentang sifat Allah. Silakan lihatkan dulu ke depannya. Jika dia
soal ujian dengan teliti dan mempelajarinya dengan teliti atau fokus. Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Kami sudah bisa ya. Silakan anak-anak selanjutnya. Yuk, silakan anak-anak dibacakan. Bacakan dari hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk Nah, itu bahasan kita tentang alfabet. Nah, Ibu tekankan lagi, alfabet itu Allah itu maha teliti. Allah itu maha waspada. Dia mengetahui secara mendalam apa yang ada di hati kita, apa yang ada di bumi ini. Dia tahu, dia teliti dengan secara rinci. Allah ciptakan dia dengan teliti. Ya, semua yang ada di langit dan bumi Allah ciptakannya secara rinci. Jadi bagaimana sikap kita untuk memaknai alfabet dalam kehidupan? Misalnya anak ibu lebih teliti dalam ujian, teliti dalam belajar seperti yang bisa Anda sampaikan tadi, lebih teliti dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Jadi itu cara kita menerapkan sifat alfabet di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nafisa nggak ada? Agak nggak ada? Oh, udah dapat saya bilang kita dah. Berarti udah paham betul tentang alfabet ini? Sudah. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu bisa menerapkan sifat teliti ini dalam belajar. Jangan karena kita buru-buru aja, soalnya asal-asal aja langsung ibu. Tidak, harus lebih teliti dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Biar kita paham maknanya, paham pertanyaannya, paham juga apa yang disampaikan oleh guru. Ya, paham anak ibu ya? Nah, itu adalah kesimpulan dari materi kita tentang alfabet. Nah, anak-anak ibu, dari materi ini, bagaimana perasaan ibu belajar hari ini? Senang. Oh, alhamdulillah ya, senang belajarnya. Jadi nanti bisa kita berikan tugas beberapa pertanyaan di halaman 25. Nanti ada pertanyaannya, silakan dikerjakan di rumah ya tugasnya. Minggu depan